Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku, untukmu yang sedang galau karena ditinggalkan oleh seseorang, untukmu yang sedang galau urusan pekerjaan, untukmu yang sedang galau urusan keuangan, untukmu yang sedang galau urusan kesehatan, untukmu yang sedang galau dalam urusan apapun, semoga video ini bisa menambah semangat, bisa menjadi motivasi untuk kita bersama. Sahabatku, ada satu hal menarik dalam kehidupan kita. Begitu sempurnanya Allah menciptakan kita sebagai manusia. Tahukah Anda bahwa kita memiliki dua area dalam diri? Tahukah Anda kita memiliki area-area dalam kehidupan? Yang pertama adalah area di dalam diri kita. Di mana area yang di dalam diri kita ini adalah area yang bisa kita pengaruhi, bisa kita kontrol, bisa kita atur. Karena pengambil keputusannya adalah kita, diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah area di luar dari area diri kita. Kalau saya mengibaratkan ibarat lingkaran diri, maka area diri itu adalah lingkaran diri kita. Maka semua yang berada di dalam lingkaran diri kita, ini adalah area yang bisa kita pengaruhi, bisa kita kontrol, dan bisa kita atur. Dan yang area yang kedua adalah area yang di luar dari lingkaran diri kita. Semua kejadian, semua tindakan, semua hal apapun yang di luar dari lingkaran diri kita, maka tidak bisa untuk kita atur, tidak bisa untuk kita pengaruhi, dan tidak bisa untuk kita kontrol. Sahabat, mari kita lihat area di dalam lingkaran diri kita. Apa saja yang ada di dalam diri? Sahabat semua bisa mengakses, bisa melihat dan menyimpulkan sendiri apa saja sebenarnya yang area-area yang berada di dalam lingkaran diri kita. Contoh misalnya adalah pikiran kita, tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita. Ini semua adalah area yang berada di dalam lingkaran diri kita. Yang semua itu bisa kita pengaruhi, bisa kita kontrol, dan bisa kita atur. Pikiran kita tentunya bisa kita atur, bisa kita kontrol. Kenapa? Karena yang memikirkan adalah kita sendiri. Begitu juga tindakan, begitu juga sikap, ucapan. Semua itu adalah area yang bisa kita atur. Maka ucapan yang keluar itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ucapan-ucapan yang keluar itu sesuai dengan apa yang kita aturkan dan apa yang kita programkan. Begitu juga dengan tindakan, begitu juga dengan penglihatan, dan begitu juga dengan pikiran. Dan area di luar lingkaran diri kita, area di luar dari kontrolnya kita, ini semua tidak bisa kita pengaruhi dan tidak bisa kita atur. Kejadian-kejadian di luar itu tidak bisa kita atur. Apa saja? Mungkin pikiran orang tentang kita tidak bisa kita atur. Mungkin ucapan orang tentang kita tidak bisa kita atur. Atau mungkin kejadian alam, kejadian gempa bumi, bencana alam, macet di tengah jalan. Ini semua adalah area-area yang berada di luar dari kontrol diri kita. Kita tidak bisa pengaruhi, kita tidak bisa atur, dan kita tidak bisa kontrol. Sahabat, lantas kalau kita sudah tahu bahwa pikiran orang tidak bisa kita pengaruhi, pikiran orang tentang kita tidak bisa kita pengaruhi, lantas pertanyaannya adalah, kenapa kita galaukan tentang apa yang orang pikirkan tentang diri kita? Apa yang kita galaukan tentang ucapan orang lain terhadap kita? Padahal kita tahu ucapan itu tidak bisa kita pengaruhi, tidak bisa kita atur. Kemudian apa yang harus kita galaukan kalau kejadian-kejadian di luar lingkaran diri kita tidak bisa kita atur? Sahabat, kalau kita sedang berada dalam kesulitan, keuangan misalnya, maka Allah sudah katakan di dalam Al-Quran,
Apa Allah katakan? Berdoalah, maka akan aku kabulkan. Maka pertanyaannya adalah, untuk berdoa, ini area dalam kontrolnya kita. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita berdoa memohon kepada Allah? Ketika kita dalam kesulitan keuangan, ketika kita dalam kesulitan kesehatan, ketika kita dalam kesulitan tentang kehidupan, seberapa sering kita minta sama Allah? Bukankah Allah yang suruh? Bukankah tindakan untuk meminta, ucapan untuk meminta itu adalah area di dalam diri kita yang bisa kita atur? Mau sering, mau lama, mau jarang, mau apapun itu masih bisa kita atur. Pertanyaannya sekali lagi adalah, seberapa sering itu kita lakukan? Pertanyaan yang kedua adalah, ketika kita melakukan doa, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah di dalam Al-Quran adalah, memintalah, berdoalah, maka akan aku kabulkan. Ini adalah janji Allah. Pertanyaannya adalah, seberapa besar permintaan kita kepada Allah? Ketika Allah katakan, memintalah, berdoalah, maka akan aku kabulkan, maka kenapa harus minta yang kecil? Bukankah Allah Maha Kaya? Bukankah ketika kita minta yang kecil, ketika kita minta yang sedikit, kita meremehkan bagaimana kekuasaan Allah? Maka ketika Allah katakan, berdoalah, maka akan aku kabulkan, mintalah dengan skala yang besar. Engkau yang sedang kesulitan dalam keuangan, minta sama Allah jumlah yang besar. Engkau yang punya masalah dalam kesehatan, minta sama Allah kesehatan yang luar biasa. Karena Allah yang sudah janji di dalam Al-Quran. Engkau yang sedang berada dalam kesulitan, dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, bukankah kata Allah di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Bukankah Allah juga katakan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaannya melewati batas kemampuan hambanya? Maka ketika hari ini kita sedang berada dalam kesulitan, bukankah itu tandanya kita bisa melaluinya? Lah, enak dong, sulit saya ini sulit banget. Orang lain enak dong, tingkat kesulitannya lebih rendah. Mungkin hati kita bertanya seperti itu. Tapi ketika Allah katakan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya, bukankah ketika kita memiliki kesulitan yang tingkatnya levelnya lebih tinggi, bukankah artinya bahwa level diri kita untuk menyelesaikan satu persoalan juga tinggi? Bukankah Allah amanahkan kesulitan itu untuk kita selesaikan, bukan untuk orang lain selesaikan? Nah, sahabat, untuk itu berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena semua persoalan kehidupan, jawabannya ada di sana. Insya Allah, mintalah kepada Allah, kata Allah, dengan sabar dan salat. Maka yang perlu kita lakukan adalah menggerakkan area yang berada di dalam kontrol diri kita untuk menjalankan apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meminta yang besar sama Allah, barengi dengan ikhtiar yang besar. Karena ikhtiar, usaha, tindakan itu berada dalam kontrol dirinya kita. Barengi doa dengan ikhtiar yang besar. Semoga ini menjadi nasihat untuk diri saya dan untuk kita semua, untuk bisa melewati kondisi sulit dalam kehidupan kita. Saya Sa'ad Budiman Lubis memohon juga nasihat dari sahabat-sahabat semua. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.